Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Madua Zamalabi. Saya dari SMP Negeri 11 Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan sebuah dongeng yang berasal dari negeri nan jauh di sana, negeri Jepang, yang berjudul Kesatria Hido. Menurut cerita, dahulu kala di negeri Jepang, hidup seorang pendekar samurai yang gagah berani bernama Hido. Di desanya, Hido dikenal sebagai seorang kesatria Linuwih, seorang samurai yang selalu menolong dan melindungi desanya dari gerombolan para penyamun yang hendak merampok di kampungnya. Dia mempunyai kesenangan mengembara dari satu desa ke desa yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain. Dia tidak akan berhenti dalam melakukan hobinya itu sampai pengembaraannya itu benar-benar terpuaskan. Suatu ketika, Hido memutuskan hendak pergi mengembara ke negeri lain yang jauh dari desanya dengan membawa samurai dan busur panah, senjata andalannya. Hido pergi mengembara dengan berjalan kaki. Berhari-hari, berminggu-minggu sudah dilaluinya. Akhirnya, sampailah Hido di suatu negeri yang sama sekali belum pernah dikenalnya. Tampak di hadapannya sebuah danau luas dan lebar dengan sebuah jembatan penyeberangan panjang. Hido pun segera melangkahkan kakinya meniti jembatan tersebut. Ketika sampai di tengah-tengah jembatan, Hido melihat seekor ular raksasa yang sedang tidur melingkar. Akan tetapi, ia sama sekali tak gentar. Dengan tenang, ia berjalan perlahan melewati ular raksasa itu. Belum selangkah Hido berjalan, tiba-tiba dia mendengar suara orang seperti memanggil dirinya. Wahai kesatria yang gagah berani. Hido pun berpaling ke arah suara itu. Akan tetapi, ia tidak melihat seekor ular besar yang tadi dilihatnya sedang tidur melingkar, melainkan seorang pemuda tampan berjubah biru dengan mahkota emas di kepalanya. Dengan heran, Hido bertanya kepada pemuda itu, "Apakah Tuan memanggil saya?" Tuan tersebut menjawab, Ya, benar. Andalah seorang kesatria yang selama ini saya cari-cari. Lelaki berjubah biru itu dengan mahkota emas di kepalanya menjelaskan kepada Hido bahwa dirinya adalah seorang raja penghuni istana kristal yang berada jauh di dasar danau. Selama ini, kehidupan istana kristal damai dan aman-aman saja. Akan tetapi, semenjak adanya seekor naga jahat menguasai danau tersebut, kedamaian istana kristal menjadi terancam. Acap kali naga jahat itu menteror mengganggu ketentraman rakyat istana kristal. Bahkan jika malam tiba, naga itu menyelam ke dasar danau untuk memangsa siapa saja yang dijumpainya. Tuan pendekar, terus terang, kami hanya membutuhkan seorang pendekar samurai yang bisa menolong kami dan seluruh rakyat kami di istana kristal ini dari cengkraman naga jahat yang selalu meneror kami. Saya tahu hanya Tuan pendekarlah yang bisa melakukan itu. Hido pun menjawab, "Dari manakah Tuan tahu dan yakin bahwa saya adalah seorang pendekar yang mampu menolong Tuan dari cengkraman naga jahat itu?" tanya Hido kepada lelaki berjubah biru dengan mahkota emas di kepalanya itu. Ahahaha, tentu saja Tuan pendekar. Itu saya lihat dari penampilan dan cara berpakaian, serta sikap bicara Tuan yang meyakinkan. Dan terlebih lagi, dengan samurai dan busur panjang yang ada di punggung Tuan itu. Jawab lelaki berjubah biru
seraya mengarahkan telunjuknya ke arah pedang samurai dan busur panjang yang di bawah Hido. Mendengar kata-kata yang sedikit memuji dirinya, Hido menjadi senang. Maka dia pun bertanya lagi kepada lelaki bermahkota emas yang tak lain adalah Raja Istana Kristal. Baiklah, apa yang bisa saya lakukan untukmu, Tuan? Tanya Hido sambil mendembungkan badannya. Raja Danau penguasa Istana Kristal memegang tangan Hido, kemudian diajaknya Hido untuk masuk ke dalam dasar danau menuju Istana Kristal. Ternyata Istana Kristal itu memang mengagumkan sekali. Semuanya berlapis emas, permata yang indah, serta kursi-kursi, meja-meja, buah-buahan, dan makanan semuanya indah dan lezat. Hido benar-benar diajak ke dalam yang selama ini belum pernah dialaminya. Sungguh suatu pengalaman yang bernikmatan dan keindahan yang tak ada bandingannya. Tak terasa malam pun mulai menjelang merayapi lingkungan Istana Kristal. Saat tengah malam, tiba-tiba terdengar suara raungan yang menggetarkan telinga. Air danau menggelegak membuyarkan airnya yang sebelumnya tenang, bagaikan gelombang pasang mendera Istana Kristal. Mendengar ini, Hido bergerak cepat, segera mencabut busur dan anak panah dari punggungnya dengan pedang samurai panjang siap dipergunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya hal-hal buruk. Benar saja, di pinggiran danau sudah berdiri seekor naga raksasa dengan bentuk mengerikan dan suara raungannya. Suara raungannya itu menggetarkan alam sekitar, bahkan seisi danau. Akan tetapi, kesatria Hido dengan busur panah dan pedang samurai yang dipegangnya sedikit pun tak merasa gentar. Lalu diangkatnya busur dan ditariknya anak panah diarahkan ke kepala naga raksasa. Dan swiit, suara desing anak panah melesat mengenai tubuh naga raksasa. Akan tetapi anak panah itu tak sedikit pun melukai kulit sang naga raksasa, meskipun mengenai bagian tubuh yang lunak. Merasakan tubuhnya sedikit nyeri, sang naga jahat semakin berang dan balik menyerang dengan menyemburkan api dari moncongnya ke arah Hido yang sudah siap dengan panah keduanya. Dengan cekatan, Hido melompat bersalto di atas permukaan danau, menghindari semburan api sang naga jahat. Dalam satu kesempatan, Hido kembali melesatkan anak panah yang kedua. Sing! Panah kedua melesat bagai kilat mengarah ke tubuh sang naga. Akan tetapi, secepat itu pada pula sang naga mengibaskan ekornya memapak anak panah Hido yang langsung jatuh ke permukaan danau dan masuk ke dasar danau. Sang naga membalas dengan menyerang menerkam sambil menyemburkan kembali api panasnya ke arah Hido dengan cepat. Sang naga terus mendekati Hido dengan semburan-semburan api panasnya yang semakin membahana. Hido dengan cekatan bagai burung sikatan terus bersalto di udara menghindari semburan api panas sang naga jahat. Kali ini benar-benar Hido dibuat kalang kabut dan kerepotan. Untung saja ia teringat pesan gurunya agar saat akan memanah supaya menjilat terlebih dahulu ujung anak panahnya agar dapat melesat meluncur dengan baik. Secepat itu pula Hido melakukan pesan gurunya, membasahi ujung anak panah dengan menjilatnya, baru kemudian melepaskan anak panah yang ketiganya ke arah bagian tengah-tengah otak kepala sang naga. Dan swiit, anak panah ketiga melesat secepat kilat tepat mengenai kepala di antara kedua mata sang naga. Darah segar meluncur dari kepala sang naga yang saat itu masih menyemburkan api dari mulutnya. Hido menghindar dengan cepat saat serangan naga mulai melemah. Hido tak mau terlambat. Kesempatan ini tak mau disia-siakannya. Saat itu juga dia mencabut pedang samurai panjangnya dan menusukkannya tepat ke arah leher sang naga. Darah
dari leher sang naga. Maka tewaslah sang naga raksasa jahat pada saat itu juga. Hido sedikit lega dan sedikit tertawa. Hahaha. Melihat Hido telah berhasil membunuh sang naga yang selama ini menteror istana kristal, mengganggu ketentraman dan kedamaian di dasar danau. Raja Danau, si lelaki tampan berjubah biru dengan mahkota emas di kepalanya, sangat berterima kasih kepada Hido, dan untuk membalas jasanya yang demikian besar itu, Raja Danau memberikan hadiah berupa harta benda yang berlimpah pada Hido. Kini Hido tak mau lagi hidup mengembara. Dia telah hidup bahagia dengan rumah dan harta benda yang berlimpah tak habis 7 turunan. Konon, Hido hidup bergembira dengan istrinya di suatu desa. Di sana, Hido mengembangkan ilmu bela diri Jepang dan mengajarkan kepada semua murid-muridnya. Terutama sekali adalah seni bermain pedang samurai. Pesan moral dari cerita ini adalah, hiduplah mengembara sampai ke negeri orang. Jangan lupa untuk membantu orang lain yang hidup di tempat tinggalmu. Jika harta dan kebutuhanmu sudah terpenuhi, segeralah menetap dan mempunyai keluarga. Dan jangan lupa untuk mengajari semua ilmu yang kamu punya terhadap orang-orang di sekitarmu. Kelak, kamu akan mendapatkan balasan yang sesungguhnya. Tamat. Sekian cerita yang disampaikan oleh saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Saya Madu Azamalabi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.